Pembahasan kali ini masih di surat Ali Imran ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Fastajaba lahum, maka maka Allah mengijabah bagi mereka. Rabbuhum, Rabb mereka, Tuhan mereka mengijabah doa. Anni, bahwa sesungguhnya aku, yaitu Allah, la udhi'u amala amilin minkum, tidak akan mungkin menyia-nyiakan orang yang beramal di antara kalian, yaitu di antara orang-orang yang beriman, min zakarin au unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Fastajaba di sini menggunakan kalimat fa. Di sini menunjukkan fa taqib. Maaf, fa taqib. Apa fa taqib? Fa taqib itu, fa itu artinya harap, huruf yang menggabungkan kepada kalimat sebelumnya. Contohnya, saya makan nasi kemudian minum. Nah, maka kalimat minum itu menyetarakan dengan makan. Ada pekerjaan sebelumnya, maka dijawab oleh fa. Di sini fastajaba lahum, maka Allah mengabulkan bagi mereka. Berarti ada pekerjaan sebelumnya dikabulkan itu. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya berarti di ayat sebelumnya mereka ini orang-orang beriman memanjatkan doa. Doanya apa? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru agar supaya kami ini beriman kepadamu. Rabbana, wahai Rabb kami, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Jadi terampuni dosa itu adalah perkara yang sangat besar. Bahkan ketika kita sholat itu yang kita minta apa? Yang kita minta supaya diampuni dosa. Coba bacaan ketika ruku apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau dan segala puji bagimu, tidak ada Rob kami. Kemudian apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya Allah, tolong ampuni aku. Begitupun ketika sujud. Begitupun di antara dua sujud. Rabbighfirli, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni. Dan bahkan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling utama setelah Nabi, meminta kepada Nabi, alimni du'aan, ajarkan saya ya Rasul satu doa yang aku baca doa ini di dalam sholat. Coba, pertanyaan dari orang yang paling mulia kepada orang yang sangat mulia, ajarkan kepadaku satu doa yang aku baca dalam sholat. Maka Rasul mengajarkannya apa? Memohon ampun. Rabbi dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rabbi dzalamtu nafsi, ya Allah, aku telah menzalim diriku sendiri, zulman katsiran, dengan kezaliman yang sangat banyak. Faghfirli, maka ampuni dosaku, baik yang berlalu, yang akan datang, yang kecil, yang besar, yang dinampakkan, yang disembunyikan. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Begitupun Rasul di dalam sujud yang dibaca apa? Istighfar. Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian Rasul beristighfar. Apa istighfarnya? Allahumma gfirli dzanbi kullahu, ya Allah, ampuni dosa saya seluruhnya. Dzikahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu.
itu nabi. Nah, oleh sebab itu di sini orang-orang yang beriman yang akan selamat masuk ke dalam surga itu di antara amal perbuatannya waktu di dunia banyak memohon ampun. Bahkan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang sudah meninggal, yang harusnya dia celaka karena dosa-dosanya, tertolong oleh anaknya disebabkan apa? Disebabkan anaknya beristighfar untuk orang tuanya. Di dalam hadis yang sahih, di mana orang tua, bapaknya, ibunya, dia udah mengakui bahwa harusnya ia masuk neraka. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surga. Aina hadza ya Rabb? Aduh, dari mana ini ya Allah? Dari mana? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan istighfar anakmu untukmu. Sebabkan istighfar anakmu untukmu. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, jadi saya ingat ada pertanyaan barusan masuk. Pertanyaannya, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan memohonkan ampun untuk orang tua di alam kubur ketika Ramadan, di dalam sholat tarawihmu atau di dalam sujudmu atau di dalam tasyahud akhirmu, itu lebih baik dibanding dengan memotong 100 ekor unta yang dihadiahkan pahalanya untuk orang tuamu. Cuma pertanyaan itu, Syekh tersebut ngambilnya dari mana, itu yang belum ketemu sama saya. Ya. Tapi yang pada intinya disebut anak berbakti kepada orang tua itu manakala dia mendoakan orang tuanya. Bahkan sudah pernah saya sebutkan di sini, di antara cara bersyukur kepada Allah dengan cara sujud. Seapapun sedekah yang diberikan, kalau tidak sujud dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Dan cara bersyukur kepada orang tua dengan cara mendoakannya di setiap akhir sholat. Sufyan bin Uyainah mengatakan, siapa orang yang sholat 5 waktu, sungguh dia telah bisa bersyukur kepada Allah. Sholat 5 waktu, dia bisa bersyukur kepada Allah. Siapa yang setelah sholat 5 waktu dia membaca doa, memohonkan ampun untuk orang tuanya, maka dia telah berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi di sini Rabbana innana sami'na munajjia yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Mana doanya enggak ada. Ini kalimat ini namanya tawasul. Apa? Tawasul. Tawasul dengan apa? Ini tawasul yang paling terbaik dengan keimanan. Rabbana innana sami'na munajjia yunadi lil iman. Jadi kalau kita mau berdoa tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kita sendiri. Misal, ya Allah, saya sudah memenuhi panggilan-Mu. Saya sudah sholat, saya sudah sujud sebagaimana Engkau perintahkan kepadaku. Maka tolonglah saya begini. Nah, itu namanya tawasul. Jadi tawasul itu membawa amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapannya. Maka setelah tawasul itu baru permintaan Rabbana faghfir lana. Ya Rabb, ampuni dosa kami. Dzunubana, dosa-dosa kami, wa kaffir anna, tutupi aib-aib kami. Imma di dunia atau imma di akhirat. Ada orang yang dibukakan aibnya di dunia begitu ngerinya, apalagi kalau aib itu dibuka di akhirat. Oleh sebab itu, kalau kita mengucapkan Rabbighfirli, ya Allah tolong ampuni aku, atau Allahumma gfirli, atau astaghfirullah, maka hakikatnya dua. Yang pertama, dosa kita ditutup, diampuni di dunia. Yang kedua, nanti di akhirat tidak dihisab, ditutup, sudah selesai. Maka disebut dengan dzunubana. Dan buntu artinya buntut. Korupsinya sekarang ketahuannya 3 tahun, kemudian udah pensiun. Itu namanya dzanbun. Nah, kalau dzanbun di akhirat dikerjakan di dunia, dihukumnya di sana, itu namanya dzanbun. Terus wa kafir anna sayyiatina, tutupi kesalahan-kesalahan kami.
wa tawaffana ma'al abror, wafatkan kami bersama orang-orang yang berbakti. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ini permintaan kedua setelah minta ampun. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah? Ampunan dan surga. Wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan dihinakan kami ya Allah nanti di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak akan mungkin khianat terhadap janji. Maka Allah langsung menjawab, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Maka Rabb mereka menjawab, mengijabah bagi mereka, sesungguhnya aku, kata Allah, la udhi'u 'amala 'amilin minkum, tidak akan mungkin menyia-nyiakan amal orang mukmin di antara kalian, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan dia tidak sholat berjamaah di rumah, sendirian sholatnya, laki-laki sholat di masjid mendapatkan pahala berjamaah, maka istri pun di rumah mendapatkan sholat berjamaah walaupun dia sholat sendirian. Sama. Kemudian ba'dukum min ba', sebagian kalian sebab keturunan dari sebagiannya. Falladzina hajaru, maka adapun orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju, dan diusir, min diyarihim, dari kampung halaman mereka. Kalau kita tidak diusir dari kampung halaman kita, tapi kalau lihat coba ke Palestina, terus kemana lagi yang terbaru, ke Sudan, ke Somalia, banyak yang diusir. Atau kemana lagi? Ya, ke sana ya, ke Burma, diusir. Wa udzu fi sabili, dan disakiti di jalanku, di jalan Allah. Wa qatalu, dan mereka ini berjihad, berperang. Wa qutilu, atau dibunuh. Nah, kalau dibunuh mah banyak ya, waliyadzubillah, semoga Allah selamatkan. La ukaffiranna anhum, niscaya sungguh benar-benar akan aku ampuni, akan aku tutupi bagi mereka sayiatihim, kesalahan-kesalahan mereka. Jadi yang akan masuk ke dalam surga itu yang bagaimana? Satu, yang berhijrah. Yang kedua, yang terusir oleh kaum musyrikin dan orang-orang kufar dari kampung halamannya. Yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan aniaya, dianiaya oleh orang-orang kafir, dibaikot. Kemudian yang keempat, waqatalu, orang yang berjihad. Nanti kita ketemu nih orang yang berjihad. Kemudian yang kelima, waqutilu, dan terbunuh, dibunuh. Dibunuh itu imma ketika perang atau ketika tidak perang. Maka Allah menjanjikan bagi mereka akan diampuni dosa-dosanya, ditutup semua kesalahannya. Wala udkhilannahum, dan sungguh benar-benar akan dimasukkan bagi mereka itu jannatin, ke dalam surga. Allahu Akbar. Akan dimasukkan ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, di mana surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, sawaban min indillah, sebagai pahala di sisi Allah. Wallahu indahu husnus sawab, dan sesungguhnya di sisi Allah lah sebaik-baik pembalasan. Ayat ini berkenaan dengan pertanyaan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu siapa? Seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, la nasma'ullaha dzakaron nisaa, kami perempuan gak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut tentang perempuan fil hijrah, tentang hijrahnya
hijrahnya perempuan, kok enggak disebut-sebut? Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayat ini, yaitu ayat yang kita baca tadi. Maka ayat yang barusan ini sama nilainya antara laki-laki dengan perempuan dalam beramal soleh. Kalau amal soleh kebaikan itu akan dilipatkan, yang satu menjadi 10, menjadi 700 dan berlipat-lipat. Seperti demikian pula baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana ayat ini juga terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, di mana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu, ibadi hamba-hambaku, yaitu kepada Nabi, anni, tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, maka katakan bahwa Allah ini sangat dekat. Qarib ia menggunakan apa? Ismun balaghah, terus menerus artinya. Maka kalimat fa di sini menunjukkan fa sebagaimana tadi, fa taqib namanya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan orang yang meminta kepadaku manakala ia meminta. Falyastajibuli, maka hendak penuhilah panggilanku. Jadi kalau ingin dikabulkan doa, jawab panggilan Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar kamu semua mendapatkan petunjuk. Kenapa mereka ini diusir? Tadi apa pertanyaannya? Mereka itu berhijrah, pergi meninggalkan kampung halamannya, sehingga berpisah dengan saudara-saudaranya, dengan kekasihnya, dengan yang dicintainya, dengan tetangga-tetangganya. Mereka berhijrah dari negara atau dari negeri kufar, berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Oleh sebab itu, kalau kita tidak memiliki kepentingan apa-apa, jangan hijrah atau ngelancong ke negeri kafir. Banyak kemana, ke Amerika, ke mana lagi tuh. Kecuali memang kata para ulama 3. Syaratnya 3, kita boleh pergi ngelancong, pergi ke mana? Ke negara mayoritas bukan Islam. Yang pertama, memiliki ilmu untuk menangkal syubhat. Yang kedua, kuat pondasi agama, tidak tertarik dengan perkara yang haram. Dan yang ketiga, ada kebutuhan yang tidak bisa ditunda atau tidak ada di negeri muslim. Jadi kalau melancong cuma hiburan saja, maka dosanya 2 kali lipat. Dosa pertama menghambur-hamburkan uang. Dosa yang kedua, dia mendatangi negeri kafir, keperluannya tidak yang disebutkan tadi. Jadi tidak apa? Tidak ada kebutuhan urgent. Kecuali misalkan belajar atau tugas atau apalagi berobat yang tidak ada di negeri mukmin, maka boleh pergi ke negara kufar atau mau berdakwah. Adapun kalau hanya sekedar hiburan, main-main, ingin tahu dan ingin jalan-jalan saja, maka para ulama menyebutnya haram. Bahkan di sini orang-orang mukmin sifatnya diusir, sehingga mereka harus hijrah dari negerinya menuju kepada negeri yang aman. Wa'udhu fisabili, sampai-sampai mereka itu disakitin. Kenapa sih orang mukmin itu disakitin selalu kalah? Di sini disebutkan tafsirnya, innama kana dzanbuhum ilan nasi annahum amanu billahi wahdah. Orang beriman itu selalu kalah, ditekuk, ditekan, kemudian disiksa. Kesalahannya apa? Kesalahannya hanya satu, karena mereka ini amanu billahi wahdah,
beriman kepada Allah saja. Nah, karena dosanya itu beriman kepada Allah saja, tidak beriman kepada apa? Kepada tapekom, tidak beriman bersifat bebas, maka orang-orang kafir tadi, orang-orang musyrik mengancamnya, imam mengancam dengan fisik atau memboikotnya. Oleh sebab itu di dalam hadis, di mana hadis ini datang dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna rajulan qala, ini perhatikan hadis yang sangat agung. Ada seseorang bertanya kepada Nabi, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah, wahai Rasul, ara'aita in qataltu fi sabilillah, bagaimana pendapat paduka, pendapatmu jika saya ini berjihad di jalan Allah, sobiron, motivasinya pertama berangkat dengan kesabaran, muhtasiban, berharap pahala dari Allah, muqbilan, ghairu mudabbir, menghadapi musuh dengan penuh kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah, tidak lari ketika ada musuh. Ayukafirullah anni khotoya, ayukafirullahu anni khotoya, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku? Nah, lagi-lagi apa? Minta supaya diampuni dosa. Kalau kita berdosa tidak diampuni oleh Allah, waliyadzubillah, maka disiksa. Kalau diampuni oleh Allah, khalas, dimaafkan namanya juga. Bahkan catatan amal itu ketika dimaafkan oleh Allah dihisab tapi dilewat. Apa? Dilewat. Itu yang disebut dengan hisaban yasiro. Hisab yang ringan. Disebut hisab yang ringan itu ditunjukkan tapi tidak ditampakkan. Maksudnya ditunjukkan, diberi catatannya tapi tidak ditampakkan. Diberikan, tidak terlihat oleh manusia, tidak terlihat oleh makhluk, sudah dimaafkan saja, lewat saja. Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasul, kalau saya berjihad di jalan Allah, kemudian sabar dan mengharap pahala dari Allah, tidak lari ketika ada musuh, apakah saya ini diampuni dosa-dosa saya? Jadi motivasinya ingin surga. Qala na'am, betul. Kata Rasul, betul. Summa qala kaifa qulta, kata Rasul, coba ulangi lagi apa yang ditanyakan tadi. Kok kenapa Nabi begitu ya? Ternyata ketika mengatakan iya, datang Jibril memberikan apa? Wahyu. Sehingga Rasul mengulangi lagi. Fa'ada alaihi, kemudian diulangi lagi pertanyaannya mirip seperti yang tadi. Faqala, maka dijawab oleh Nabi, na'am, iya, akan diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga langsung, tanpa hisab, tanpa adab. Nah, ini orang yang berjihad di jalan Allah, manakala dia terbunuh langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Illa dain, kecuali dia memiliki hutang. Allahu Akbar. Faqala lahu li Jibril, sebab tadi barusan Jibril datang kepadaku, dia berkata anifan, barusan saja Jibril mengatakan demikian, sehingga Rasul menambahi kecuali dia memiliki hutang. Nah, maka kata Sufyan Ats-Tsauri itu seorang tabi'in, lahir tahun 96 Hijriah, di masa sahabat berarti ya, sahabat akhir. Seseorang hamba yang memiliki dosa 70 dosa. Ingat, 70 dosa antara dirinya dengan Allah. Selain daripada dosa syirik, maka ringan di hadapannya. Adapun dosa satu saja berurusan dengan manusia, maka berat baginya. Sebab dosa antara dirinya dengan Allah, dia cukup mengucapkan penyesalan, astagfirullah, diampuni oleh Allah. Syaratnya ada penyesalan, astagfirullah, Allah mengampuninya. Adapun urusan dengan manusia,
sekalipun bermiliar-miliar kali mengatakan astagfirullah, astagfirullah, syaratnya tidak dipenuhi, maka keputusan Allah tidak diampuni orang tersebut kecuali terpenuhi syaratnya. Sebagaimana sudah disebutkan di kajian Riyadhus Shalihin tentang apa? Tentang taubat. Kalau taubat kepada Allah, kita memiliki dosa dengan Allah, imma dosa minum khamar, dosa apa lagi gitu, maka syaratnya hanya 3. 1, an-nadm, menyesal, nyesal. Yang kedua, tidak akan mengulangi, berjanji. Yang ketiga, beristighfar. Khalas, cukup segitu. Kalau ternyata dia terulangi lagi besok, istighfar lagi sebagaimana semula, maka Allah mengampuninya. Adapun dosa kepada manusia, maka harus terpenuhi 1 syarat lagi, yaitu dia meminta maaf atau meminta keriduannya, atau meminta apa? Mengembalikan barang yang pernah dizaliminya. Bahkan di dalam hadis ada orang terhalang masuk surga disebabkan karena 1 batang pohon arak. Batang pohon arak tidak berharga, paling berapa real, tapi mengambil, merampas hak orang, maka Allah tegakkan apa? Allah tegakkan hukuman karena adilnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kalau mau tidur, bacalah doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kalau mau tidur, baca doa ini. Allahumma rabbas samawati wa rabb kulli syai'. Allahumma rabbas samawati wal ard wa rabb kulli syai'. Ya Allah, Engkau adalah Rabb, pemelihara, pencipta, pengatur langit dan bumi, dan Rabb segala sesuatu. Faliqul habbi wan nawa, Engkau yang telah menumbuhkan apa? Biji-bijian, menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan. Wa munzilat Taurat wal Injil wal Furqan, Engkau yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatiha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejelekanku, dari segala kejelekan makhluk. Anta akhidhum binasiyatiha, Engkau yang memegang ubun-ubunnya. Allahumma antal awal, ya Allah, Engkau yang paling awal. Walaisa qablaka syai', tidak ada sesuatu apapun setelah Engkau, sebelum Engkau. Wa antal akhir, falaisa ba'daka syai', Engkau yang akhir, tidak ada sesuatu apapun setelah Engkau. Wa antal zahir, Engkau yang zahir, falaisa fawqaka syai', tidak ada sesuatu pun di atas Engkau. Wa antal batin, dan Engkau adalah yang batin, falaisa dunaka syai', tidak ada yang lebih di bawah itu. Iqdi anni dain, tolong ya Allah bayar hutang-hutangku. Wa aghnini minal faqri, dan kayakanlah aku dari kefakiran. Maksud hadis ini, iqdi anni dain, tolong bayar hutang-hutangku, bukan hutang berupa uang saja. Imma hutang berupa janji dengan orang, imma hutang berbentuk materi, maka Allah yang akan menyelesaikannya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dan ada hadis yang mungkin sudah bapak-bapak juga hafal, di mana seorang budak mukatab, budak yang ada perjanjian dengan tuannya, kamu boleh bebas manakala kamu nebus. Dia berjanji, saya akan menebus diri saya supaya saya bebas. Ternyata sudah berlalu waktu, tidak juga ada untuk menebusnya. Maka datanglah kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mau enggak saya ajarkan satu doa? Kalau doa ini dibaca, niscaya hutangmu walaupun sebesar gunung Uhud, hutang emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah akan membayarkannya. Allahumma kfini bihalalika an harami
wa aghnini bi fadlika amman siwak. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Allahumma qini bihalalika, ya Allah, cukupkan kami ini, aku ini dengan yang halal darimu, an haramik, daripada yang haram. Cukup yang halal, jangan sampai ke bawah yang haram. Wa aghnini, dan kayakan aku bifadlika, dengan karunia darimu, aman siwaka, dari meminta-minta kepada selain darimu. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, la ukaffiranna anhum sayiatihim, sungguh aku berjanji akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka, wa udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan aku masukkan mereka ini ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh berapa beruntung, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Di mana ayat tajri fi khilalihal anhar, sifat surga itu di mana mengalir di celah-celahnya. Jadi surga juga ada gunungnya, ada lembahnya, mengalir di celah-celahnya itu sungai-sungai. Min anwa'il masyarib min labanin wa asrin wa khamrin wa ma'in ghairi asin, dan minuman-minuman dari berbagai macam jenis minuman. Min labanin, dari minuman apa? Susu. Wa asrin, minuman apa? Madu. Wa khamrin, minuman khamar. Khamar yang tidak memabukkan. Siapa yang minum khamar di dunia, maka dia tidak minum khamar di surga. Wa ma'in ghairi asin, dan air yang tidak ada rasa. Maksudnya berarti air tawar, seperti air Zam-Zam. Wa ghairi dzalika mimma la 'ainin ra'at, dan jenis-jenis berbagai macam kenikmatan di mana surga itulah ainun ra'at, tidak bisa pernah terlihat oleh makhluk, oleh mata makhluk tidak bisa terlihat, tidak bisa terbayang. Wala udhunun sami'at, tidak pernah dapat didengar. Wala khatara qalb bashar, dan juga tidak pernah terbayang oleh hati manusia. Sawaban min indillah, nah perkara itu dimasukkan ke dalam surga sebagai balasan pahala di sisi Allah. Kalau pahala di sisi Allah berarti kenapa? Disebabkan ada pekerjaan. Kalau kita bekerja pasti dapat hasil. Pasti tidak dapat hasil? Pasti. Dagang pasti dapat hasil tidak? Pasti dapat hasil. Kalau nggak untung, rugi. Ya itu saja. Tapi kalau orang mukmin, dia beramal soleh, pasti dia beruntung, pasti keuntungannya pasti. Sawaban min indillah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Sebagaimana kata syair, ini kata syair tapi ya ini bukan keterangan. Wa'adzib yakun goroman, kalau dia Allah menyiksa bukan sebab Allah itu zalim, tapi sebab perbuatannya, perbuatan kita. Makhluk disiksa itu bukan karena kezaliman Allah, tapi disebabkan karena adilnya Allah. Wa yu'ti jazilan fa innahu la yubali, kalau Allah memberi, maka memberinya itu dengan tanpa batas, tidak peduli. Jadi kalau seseorang dimasukkan ke dalam surga karena keutamaan dari Allah, kalau seseorang dimasukkan ke neraka karena apa? Karena adilnya Allah. Maka Allah hanya memiliki dua saja di dalam bertindak. Satu al-adlu, yang kedua al-fadlu. Yang disebut al-adlu dia pasti adilnya. Kemudian yang kedua al-fadlu, kalau tidak adil pasti akan memberikan tambah, yaitu memberikan karunia-Nya. Baik, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Mangga. Waalaikumsalam. Disampaikan tadi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan bagus ya. Jadi sudah disebutkan memang betul syarat
diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hakul adam. Dengan hakul adam adalah yang pertama meminta keriduannya. Yang kedua, kalau tidak meminta keriduannya, dia mengembalikan apa? Mengembalikan hak yang pernah diambilnya. Bahkan yang ketiga, ghibah ini adalah dosa besar. Ghibah ini adalah dosa besar karena urusannya menyangkut harga diri dan kehormatan seseorang, hakul adam. Nah, pertanyaan bagaimana kalau kita lupa mungkin atau orang pun pernah berbuat zalim kepada kita. Nah, maka ini betul. Sahabat namanya Ulbah. Ulbah bin Abi Robah. Ulbah bin Abi Robah itu sahabat miskin. Dia ahlus sufah. Ahlus sufah itu apa? Tidurnya aja di emper masjid. Suatu saat Rasul mengumumkan, siapa yang ikut perang Tabuk yang akan kita pergi menuju ke Persia, baginya surga. Gitu. Maka Ulbah ini apa? Ulbah ini, waduh, saya pingin surga. Kata Rasul, siapa yang ikut perang Tabuk sekarang nanti yang akan terjadi di bulan Ramadan, baginya surga. Tapi syaratnya dia membawa perbekalan sendiri. Maka besoknya berbondong-bondong para sahabat yang kaya itu, ada yang memberikan unta, ada yang memberikan dinar, ada yang memberikan dirham dan sebagainya. Sampai-sampai ada sahabat yang membawa kurma, dibawa oleh jubahnya. Saya hanya punya segini ya Rasul. Kemudian kata Rasul, yang tidak memiliki kendaraan tidak bisa ikut ke Tabuk. Tabuk itu dari Madinah ke Tabuk 1000 km. Jauh. Maka Ulbah di situ nangis. Ulbah menangis. Ya Allah, tertutup bagi saya surga. Ulbah menangis. Terus bagaimana ini Ulbah? Maka Ulbah ini teringat, jangan-jangan saya nggak masuk surga. Ketika sudah sepi manusia begini kan, tidurnya di masjid, dia menyelinap menghadap kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah, saya kalaulah punya rezeki model orang-orang itu, saya pun akan mau daftar. Tapi saya udah daftar, ditolak oleh Nabi karena saya nggak memiliki apa-apa. Maka sekarang saya sedekahnya begini. Seandainya ada orang yang pernah menzalimi saya, berbuat aniaya kepada saya, di malam ini hanya Engkau yang melihat, jangan dihukum dia. Saya sudah ridho. Saya menjadi orang miskin, tidur pun di emper masjid, ridho. Dizalimi orang, dihina oleh orang, saya maafkan itu ya. Maka subuh-subuh setelah sholat, Rasul langsung menghadap kepada jamaah, siapa yang malam tadi sodakohnya diterima. Diam semua, menjadi-jadi itu Ulbah nangisnya. Orang mah ada yang sodakoh diterima, kita saya. Sekali lagi kata Rasul, adakah yang tahu tadi malam orang sudah sodakoh diterima sodakohnya? Semuanya diam karena satu malam tadi tidak ada yang merasa bersodakoh. Maka kata Rasul, dia adalah Ulbah bin Abi Robah. Seperti kena petir dia, bahwa dia telah sodakoh, sodakohnya diterima. Kata Rasul disebutkan dia sodakohnya apa? Mengikhlaskan kepada dirinya, menghadap kepada Allah, jangan dihukum orang yang pernah berbuat zalim kepada saya. Nah, maka bagi orang yang memaafkan sesama manusia itu adalah apa? Surga baginya. Wa'afina 'anil nas. Dan dia itu memaafkan terhadap sesama manusia. Sedikit lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita yang berbuat zalim ke dia? Kan gitu. Kita yang berbuat zalim kepada orang. Kalau tadi mah orang lain yang berbuat zalim kepada kita, sekarang sebaliknya, bagaimana cara nebusnya? Yang pertama, kalau berbentuk harta, bersedekahlah atas namanya. Dulu saya waktu di pesantren itu ya, terus terang aja,
kalau makan gorengan itu darmaji, makannya 5 ngakunya 1. Ya, makan cipe dulu masih ingat itu ya. Saya sudah lulus kuliah, berangkatlah ke sana. Malu pun saya tahan itu. Teh Nung, ada Mamah Dio. Oh, Mamah Dio udah nangis, udah meninggal. Ada apa gitu kan anaknya. Jadi gini, ya sebetulnya saya malu. Waktu di pesantren saya suka makan cipe ini darmaji. Oh, alhamdulillah, waktu sebelum meninggal pun dia berkata begitu. Kalau ada santri yang datang, bilangkan sudah diampuni, dimaafkan, jangan bayar. Gitu. Oh, berarti senior-senior juga begitu berarti. Itu. Jadi pada intinya ini saya jawab dengan jawaban yang jujur. Pertama, bersedekah atas nama orang tersebut kalau berbentuk harta. Kalau mengungkit disebabkan karena berbuat ghibah, puji orang tersebut, dipuji di hadapan orang lain. Atau yang ketiga, mohonkan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Ya Allah, ampuni dia, saya pernah dulu begini-begini. Ya Allah, ampuni dia begini. Maka di antara istighfar yang terbaik yang akan mendapatkan pahala sesuai dengan jumlah kaum muslimin dan muslimat, yaitu Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina yauma yaqumul hisab. Siapa yang berdoa begitu, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni seluruh kaum muslimin dan muslimat ketika tegaknya yaumul hisab. Nah, kalau kita memohonkan ampun kepada Allah seperti demikian, maka akan ditulis pahala sejumlah banyaknya kaum muslimin dan muslimat. Berapa miliar tuh kaum muslimin dan muslimat? Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Mungkin ini yang bisa disampaikan karena waktu terbatas. Apa yang benar tentu datang dari Allah Ta'ala dan Rasul. Seandainya ada yang keliru, yang salah, disebabkan karena baiknya ilmu yang saya miliki serta waswas syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kita. Yang kedua, mengistiqomahkan kita. Dan yang ketiga, menjadikan kita husnul khotimah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi hisab wal adab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.